Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها تشتهي أنفسكم ولكم
ولكم فيها تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالذين تفرقوا صدق Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, hamdan wa tamjidan lillah. Sholatan wa salaman daimain munazzilun ala man la nabiyya ba'dah wa alihi ashabihi wa wala. Allah Ta'ala fi bidayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. وإذ أذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم وإن كفرتم إن عذابي لشديد. ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم إذا ترك العبد الدعاء للوالدين فإنه ينقض عن أبيه. الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hingga tahun lagi berlibur yang diudoa dan saya mohon kuliah kepada Ustadi Syafii Pondok Pesantren dan Semangat Bintang Cirebon masuk dunia Jawa yang berlahir Sabula kembali kondang dulu petang kondang undangan Al-Had Syekh Sabullah serta Sabula Abdullah Aminongkan terus pejabat pendidikan kecamatan Kaudi Komordi. Alhamdulillah saya hadir serta seluruh teman-teman rekan-rekan sahabat bersama alumni Pondok Pesantren Rahmatullah dari tahun ke tahun kita dari beberapa periode jelas mulai hamba dan yaitu kami dahulu dapat dua mungkin sinarnya itu udah panggungnya yang sekolah begini lah iya kalau ilmu mah junior. Alhamdulillah tentunya dalam kesempatan yang berbeda ini saya jujur merasa luar biasa senang dulu dan terima kasih atas kehadiran kerawahan dan kedudukan dan kebesaran serta Bunyai dan wakil kuliah Abah Ustadi yang sambung menyempatkan waktu dan kesempatan bumi terawak karena berkait kalian tugas sekolah ini kami menyayangi pelantikan pengurus 5 sekat cabang awal. Hadirin sekalian berhormati, kita memang pernah sama-sama tinggal pesantren dan akhlak. Ya mungkin ketika saya mondok dengan sampai semua karena beda tahun, beda periode mungkin berbeda suasananya, termasuk tangannya. Alhamdulillah itu ada saya belum ada yang kompor. Pulang kalau pengen makan ya perlu apa ya? Anggur kan? Iya. Langsanya kalau muda, kan terus kami pikiran bertambah empuk kan. Menguaru dari duit, muda kan? Saya nggak kompor.
Itu caranya. Solusinya senggal kan singgal hilang. Kalau toko ya kan bisa pengalaman makasih banget. Zaman dulu kan. Mungkin begitu tahun dari tahun yang nanti saya kompor, bisa setiap bulan masih online. Kalau misalkan, lalu orang membeli, bawa orang curang sungguh. Ya, apa yang orang? Alhamdulillah orang merasa bangga. Saya sampai kapanpun nanti dalam hati teringat bahwa saya termasuk orang yang ingin bangga dan bahagia. Karena aku kalau menggolo apa sampai begitu saya mau berangkat bawa aku ini baik rencana kan bulan salah ya salah konten kok sih lah mengirim dong sampai bulan haji makanya harus bulan haji kira-kira sudah tuh apa lebih kalau dia harus وسهل من الساعات بالمتقين وبشر بشار والمصدقين سائرهم والاحكام في الدين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام الآيات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul Mukarramin wal Muhtaramin yang saya muliakan Bapak Kiai Haji Ulin Muha dari Kabupaten Cirebon, yang mudah-mudahan Allah barokahkan umurnya, barokahkan ilmunya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan saya muliakan Gus Mafaza, juga yang saya muliakan Gus Dula, juga yang saya muliakan semua zuriyah ahli bait Al-Maghfurlah Abah Mustahdi, pondok pesantren, keluarga besar pondok pesantren Tahsinul Akhlak Mino Gempol Cirebon, yang mudah-mudahan semuanya diberikan kemanfaatan, keberkahan ilmu fiddin wa dunya hatta al-akhirah. Yang kami muliakan dan kami hormati Kiai Haji Saiful Bahri Saking Indramayu yang telah malam melintang menjadi tengah-tengah laut mubalik, karena di kami saya sudah menghadiri di masjid sebelah desa kami, juga masjid sebelah desa Tegaluh, yang itu beliau di dalam ceramahnya selalu membawa, selalu memuliakan seorang gurunya, yaitu Al-Maghfurlah Abah Mustahdi, yang kami hormati, yang kami muliakan para kiai, para ajinan, para masyayikh, para sepuh yang tidak bisa kami sebutkan satu persatunya, tapi insya Allah mudah-mudahan semuanya diberikan keberkahan ilmu yang manfaat
oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan luasan rezeki, juga diberikan turunan yang soleh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang kami muliakan, yang kami hormati segenap para alumni yang tergabung dalam himpunan alumni santri Tahsinul Akhlak se-Kabupaten Karawang, yang mudah-mudahan semuanya diberikan kesemangatan, diberikan kemampuan untuk selalu berjuang di bawah panji Himastra Kabupaten Karawang. Allahu Akbar. Puji syukur kami haturkan kepada Allah dan yang Maha Ghafur. Puji dan puja kami haturkan kepada Allah dan yang Maha Kuasa, berkat kudrat dan irodatnya, Allah dan qadarnya. Alhamdulillah wa syukurillah, dalam kenikmatan yang tiada terhingga, kami pada siang hari ini berkumpul, berwajah berwujuh, bersilaturahim di dalam naungan himpunan alumni santri Tahsinul Akhlak yang bertempat di Desa Manggung Jaya, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang barokah, pertemuan yang diridhoi oleh Allah. Mudah-mudahan nanti kita yaumul kiamah bertemu dengan para kiai, dengan guru-guru kita lagi, khususnya dengan Abah Al-Fatihah Abah Al-Fatihah. Sholawat beserta salam senantiasa semoga selalu tercurah limpahkan kehadiran paduka Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan terlimpah curahkan kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'innya, atba'ut tabi'in ila yaumil qiyamah, dengan harapan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatnya nanti kelak di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang pertama, kami sebagai Shahidul Bait, juga sebagai Ketua Himastra Kabupaten Karawang, memohon maaf yang sedalam-dalamnya kepada para tamu undangan, khusus kepada Duriah almarhum Al-Ghafurullah Abah Mustadi. Bila mana datangnya ke sini, doanya ke sini, mungkin kami banyak kekurangan, banyak kesalahpahaman, entah itu dari tempatnya, dari jamuannya terutama, dari sambutan tamunya, mungkin banyak kekurangan, banyak kekhilafan. Kepada semua para kiai, para duriah, kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Apa daya ingin hati memeluk-meluk, apa daya tangan tak sampai ingin memuliakan tamu para yang agung-agung ini, tapi lah apa daya segini buktinya. Mohon maaf ya, Abah Udin mohon maaf, juga Kang Kiai juga semuanya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Yang keduanya, kami di dapur ini Hanifudullah ini waktu jadi santri Abah, santri milik Quran Pak Kiai, santri milik Quran tahun 2000 sampai tahun 2001, kurang lebih 1 tahun setengah. Ini yang terlihat dan terngiang dalam pikiran saya waktu itu. Mungkin saya belum pas saya mengucapkan shot, dal juga mungkin ya perbedaan. Itu kalau dal ada shot ya udah disalahkan sama apa itu, udah biasa gitu ya kan. Dari santri yang begitu singkatnya, tapi walaupun singkat, di Quran itu waktu itu kejadian terjadi apa namanya? Ada kasus tanah sawah wakaf yang diduga oleh ini
Nah ini santri-santri bilik Quran tiap malam ba'da Isya selalu tiap pagi membaca Al-Waqi'ah. Disuruh abah itu, alhamdulillah tiap pagi dan malam gitu. Suruh memenangkan kasus mudah-mudahan, tapi alhamdulillah kasusnya menang berkat doanya dan semuanya gitu ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dengan kejadian, dengan alumni yang sangat singkat kami didaulat, kami yang tidak bisa apa-apa disuruh menjadi ketua Himas Kabupaten Karawang. Masya Allah. Ini banyak sepuh-sepuh. Ini banyak. Yang seterusnya kami berterima kasih yang sedalam-dalamnya kepada segenap alumni Himasta Karawang yang telah mendukung acara pada siang hari ini. Mudah-mudahan sampean-sampean panjenengan kalian semua mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Kami hanya bisa mengucapkan jazakumullahu khairan katsiran, jazakumullahu ahsanal jazaa. Juga kami berterima kasih kepada Kang Saiful Bahri sebagai ketua Himas Pusat yang telah rela mengorbankan tenaganya, pikirannya untuk sukseskan Himas dan Allah yang Karawang. Terima kasih Kang Saiful. Terlebih-lebih kami berterima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Kiai Yuli Nuha, Usma Faza, Gusula dan Gus-Gus lainnya, semua kuliah abah. Kami mohon bimbingannya, kami mohon sarannya, kami mohon kritikannya, terutama kami mohon doanya. Mudah-mudahan kami bisa menjalankan tugas yang amat berat ini bersama pengurus-pengurus lainnya. Itu yang mungkin yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan, atas segala kekhilafan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Ihdinas siratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, 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 wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadratil muhtaramin, ulama, khusus Haji AFC Purwo sebagai sesepuh mutafarrijin dari Karawang, khususnya lebih khusus Haji Unif Hanif Al-Habib sebagai tuan rumah dan sekaligus pengurus baru di Masjid Cabang Karawang dan seluruh alumni yang tidak bisa kami sebutkan satu-satu, kami tidak mengurangi penghormatan kami mewakili Zulhijjah Abah Ustadz Hasbullah. Pertama, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang siang hari ini dan menit dan jam hari ini, saat ini kita bisa berkumpul di majelis yang insya Allah Ta'ala menurunkan barokah. Ini bagian dari pondok pesantren, namanya pondok pesantren Miftahul Khairat. Alhamdulillah kami dari Cirebon disambut dengan baik, disambut dengan lapang dan sangat terbuka di Karawang, khususnya di Cilamaya, desa Mambung Jaya. Mudah-mudahan
ini adalah awal dari alaqah baina tahsilul akhlaq wa mutafarrijin Karawang dan sekitarnya. Kedua, salawat serta salam semoga selalu diaturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab beliau kita selalu senang dan senang belajar ilmu, sehingga alaqah kita kepada beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah selalu terjadi, sehingga nanti mudah-mudahan kita di hari akhir nanti kita dapat syafaatul ummah dari beliau Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para mutaharrijin wal mutaharrijat pada besar dan tahsilul akhlaq, tadi yang disampaikan sebetulnya kiai itu ada dua. Ada kiai kadang dan ada kiai kondang. Kata Kiai Ma'ruf, kalau kiai kadang itu adalah kiai yang menghadapi dakwah dan dia punya telur dua, tetapi tidak bisa netes-netes. Padahal bilang-bilang tahun mulai angkermi. Itu kata Kiai Ma'ruf. Kiai Ma'ruf itu cara gambarkan wong ngaji dodo terus lebih kalau ngaji pasaran dodo terus angker mindok lurut tapi orang bisa netes. Itu kayak Kiai Ma'ruf dalam jod guyonan ini. Itulah gambaran kiai kadang. Tidak ada kiai yang namanya kiai kondang. Tapi tadi yang tidak disinggung oleh Bapak MC tadi yaitu sifat rupa. Ya sifat rupa. Tapi ya harus seperti itu. Ada yang keluar dan ada yang masih di dalam. Dan seperti di dalam Pondok Pesantren Abdul Ma'lan, kami saya utarakan para yang saya berbagi sebagai ketua Dimas Pusat, kami musyawarah keluarga para ponakan-ponakan Kang Faizal, Bilal, Mari, Frank dan Kamuti musyawarah bahwa di masa harus dihidupkan kembali. Sebab ini adalah pilar dari pondok pesantren di mana saja. Pilar pertama adalah lembaga dan santri, dan pilar kedua adalah para alumni. Sebab pesantren akan bisa berkembang ketika para alumni kuat. Ketika punya alumni kuat, ini insya Allah pesantren akan bisa berkembang. Sebetulnya kami ini saya ceritakan dulu, kami juga punya himpunan alumni dari Kaliwungu, namanya di Al-Fadl, terutama juga dari Cirebon. Kami sebagai sesepuh nyamuk karena kami sibuk di pesantren tahsilul akhlaq, sehingga kami hanya bisa memberi masukan-masukan saja sebagai sesepuh. Dan kami juga punya himpunan namanya Kesan, yaitu Pondok Pesantren Langitan. Juga kami tidak bisa aktif, tetapi kami sebagai anggota dari Kesan, yaitu alumni Langitan. Itu semuanya adalah sebagai faktor berkembangnya sebuah pesantren. Kata filosofnya Imam Ghazali, manusia itu bisa hidup harus satu, butuh al-baqiyah, yaitu butuh makanan pokok. Dan makanan pokok ini nanti tidak hanya makanan pokok saja, tidak bisa berkembang dan tidak bisa hidup kecuali harus ada benih-benihnya. Benih-benihnya ini juga
juga tidak bisa hidup kalau tidak ditopang oleh hawa dan angin. Di dalam pesantren, di situ ada namanya sebuah lembaga, di situ ada namanya santri. Namanya adalah pada tafsirul akhlak yang kaitan yang di dalam pertemuan ini. Tafsirul akhlak di sini ada namanya santri dan harus ada hadiahnya, harus ada makanan pokoknya. Apa makanan pokoknya? Makanan pokoknya adalah untuk agar supaya berkembangnya pesantren harus ada biayanya. Antara lain adalah fasilitasnya, roda ekonomi dalam sebuah pesantren, karena santri di situ tidak butuh hanya ngaji saja, butuh makan, butuh minum, butuh saat jus dan lain-lainnya. Di situ ada namanya hadiah di situ. Manusia bisa hidup harus ada hadiah, harus ada makanan pokok. Dan makanan pokok butuh hawa. Apa hawa yang saya artikan? Hawa adalah cakrawala. Cakrawala ini yaitu antara lain adalah para alumni yang ada di beberapa daerah di Jawa Barat, di Jawa Timur, di Jawa Tengah, di Karawang, di situ juga ada di Jawa Barat, bahkan di luar Jawa Barat, Jawa Tengah, khususnya alumni Pondok Tafsir Langkat. Itu hawa, saya katakan hawa. Di situ hawa harus kita kembangkan, maka harus ada harokat, harus ada pergerakan. Kalau tumbuhan bisa hidup harus pakai hadiah. Hadiahnya adalah air dan tanah. Ada gabah satu. Ketika kita tanam di tempat yang kering tidak akan bisa tumbuh dengan baik. Maka harus butuh air. Air adalah hadiah bagi tumbuhan. Tapi tumbuh tetapi tidak ada angin, tidak ada hawa, maka tidak akan bisa berkembang dengan baik. Saya artikan bahwa pesantren di situ ada benih-benihnya yang harus ditumbuhkan dan harus digerakkan. Antara lain kami adalah menggerakkan pesantren itu melalui Himasna. Untuk pergerakannya di berbagai daerah supaya tanduran atau benih-benih itu bisa hidup adalah harus digerakkan dengan cara yang nanti akan ditempuh oleh Bapak oleh Himasna. Makanya kami berinisiatif dan kami inisiatif menghidupkan kembali Himasna yang selama ini agak vakum, tapi masih ada, tapi tidak vakum. Tapi alhamdulillah berdasarkan berdasarkan musyawarah para keluarga, alhamdulillah kami mengangkat seorang mubaligh yang kondang dan ini punya mobilitas yang tinggi sehingga nanti bisa kemana-mana dengan yang mempromosikan dan bisa tombol tanpa sanggup jadi wujud tombak kata beliau saya panggil khusus, kami panggil khusus kumpulkan, kemudian beliau saya tawari, alhamdulillah beliau semangat dan mau menerima tugas itu. Alhamdulillah, sebab miras-mirus kalau bahasa kita miras-mirus ketika dia mau kemana, mau ke Pekalongan, ada jadwal nggak? Ada lah. Sempat jadwal itu untuk pertemuan meskipun hanya seperti kunjungan gitu saja, tidak pertemuan resmi, tapi bisa bertemu dengan alumni yang ada di Jawa Tengah, khususnya di Pekalongan atau yang lainnya. Begitu nanti di Pekalongan di sini termasuk di sini dia bisa bertemu dengan yang lainnya yang ada di sekitar wilayah Karawang. Dan nanti di Jawa Barat, di Jawa Tengah, ya di Jawa Barat sendiri, di Cirebon sendiri, nanti di mana daerah itu ada alumni nanti bisa dikunjungi oleh ketua Himasna. Ini tujuan kami adalah untuk biar Himasna itu hidup, biar Himasna itu hidup, dan ini adalah alhamdulillah beliau menerima itu dengan senang. Maka kami juga senang atas
kesediaan beliau untuk menjadi ketua Himasta bukan apa-apa. Yang penting kata Kang Mutahom ini, Kang Mutahom betul sangat haru karena saya sampai berdiri dan Lirboyo yang aturakan salam beliau kepada seluruh hadirin ini, para mutahom ini semuanya. Assalamualaikum saking beliau tuntutan ini bisa sakit para buatan ini menurut kata menurut kalian mutahom dan orang-orang setiap hari Rabu, setiap hari Jumat pagi itu pertemuan, dan setiap Jumat Kliwon pertemuan, tiap Jumat lagi pertemuan. Tujuan kami adalah tadi itu boleh beliau iktihad dunia saya bangun, sebab iktihad dunia itu adalah model juga. Sampai dulu ketika mengurusi masalah ini yang ada di Karawang ini, masalah wakaf, ketika di dalam ibadah produksi tasokalah terjadi tidak produksi aneh. Tapi ketika produksi alhamdulillah pada waktu itu bersatu keluarganya, alhamdulillah bisa selesai. Nah ini kami usaha semuanya yang terlibat di dalam pondok pesantren Taksir Alam, terutama para ponakan mantu semuanya dilibatkan untuk mengajar di pondok pesantren Taksir Alam putra dan putri. Tujuannya apa? Hanya untuk membangun iktihad dunia. Mudah-mudahan iktihad dunia ini akan menjadikan iktihad di luar, yaitu seperti di para mutafarrijin. Maka ini harus ada mobilitas, atau kalau istilahkan loyalitas. Loyalitas kami artikan adalah sekian. Loyalitas kami artikan kian. Semuanya loyal. Para alumni semuanya loyal. Tetapi kadang-kadang ada yang tidak kian. Nah, karena Saiful ini punya tugas khusus, yaitu sebagai mubalik, yang tadi sudah dikatakan bahwa dia adalah melanglang buana di seluruh Jawa Barat, Jawa Tengah, bahkan ada yang Jawa Timur, bahkan ada yang ada di luar Jawa, dan sebentar lagi dia akan ke Malaysia. Dalam rangka apa di Malaysia? Sunatane ipin-ipin. Sunatane upin-ipin. Insya Allah mudah-mudahan dalam kesempatan ini kita alakohnya tidak hanya sekarang saja, nanti akan disambung tahun-tahun berikutnya. Pokoknya setiap tahun diadakan seperti ini, gak usah macam-macam. Sambal terasi, sambal terong, kangkung. Itu betul apa? Nggak usah pakai nggak usah. Kami sudah saya ingatkan di mana kami diundang, yang urusannya adalah pesantren, termasuk hubungan mutafarrijin dan mutafarrijat pada pesantren Alam. Insya Allah asalkan kami nanti mengatur waktunya, insya Allah kami bisa datang. Insya Allah. Oleh karena itu, para bapak dan para ibu, dalam hal ini antara lain adalah kedatangan kami mengangkat sebuah kepengurusan bicara ini, itu adalah maksud tertentu, dan maksud yang tertentu lagi adalah ingin mengutarakan dan menceritakan bahwa hasil istikharah kami ketika Abah Sepuh jauh pada pesantren Taksir Alam itu ada dirubah-ubah. Wis kaya ini baik, tetapi begitu kami ada tawaran untuk ke tes apa tadi dulu sebelumnya PDF, kami mengajukan ke PDF, tapi ternyata setelahnya itu proposal sudah ada di wilayah ulang wilayah itu ternyata itu dicampuri masalah kurikulum, sehingga kami cabut lagi, saya ini yang cabut, yang berarti dan program yang
tidak merubah aslinya Pondok Pesantren Tasir Mahalan yang masih al-muhafadzah al-qadimis sholeh wal akhdil jadidil aslah adalah mu'adala. Karena apa? Semua kurikulum diserahkan lembaga sendiri, dan nanti di akhir kelulusan akan ada ijazah yang mu'adala, ijazah yang setara. SMP, puskos setara dengan SMP, kuliah atau aliyah setara dengan SMA, SMK dan madrasah aliyah. Artinya apa? Tidak berubah aslinya, tetapi juga menginovasi atau apa istilahnya, mengambil hal yang sekiranya tapi tidak mengubah itu. Aslinya tidak berubah aslinya, karena ini besar dari beliau, yaitu wajib berubah cara-cara SPM, meskipun anak satu, dua orang dan lain-lain. Kami ingin mengembangkan Pondok Pesantren Tasir Mahalan ini semampu kami, dan doa para alumni semuanya, tidak di Karawang saja, alumni seluruh alumni yang ada di Indonesia ini, di Jawa Barat, di Jawa Tengah, di Jawa Timur kalau ada. Saya kan juga Jawa Timur ini, berarti saya masih ngaji di situ. Santri Pondok Pesantren Tasir Mahalan. Tadi dikatakan oleh beliau bahwa orang tua itu tidak. Saya simpulkan, orang tua satu, man walada. Orang tua yaitu adalah orang yang melahirkan kamu, berarti orang tua nasab. Saya simpulkan yang kedua adalah man zawwajaka, yaitu orang yang mengawinkan anaknya untuk kamu, yaitu mertua. Ya, maka tadi mertua adalah orang tua kamu. Kamu dikei-enak-enakan anaknya, mau sahabat disia-siakan. Hormati itu orang tua seperti menghormati nyawa orang tua sendiri. Man zawwajaka. Yang ketiga adalah man 'allamaka, yaitu orang yang mengulang kamu, orang yang mengajar kamu tentang masalah ilmu agama atau ilmu itu adalah man 'allamaka. Lah, man waladaka adalah orang yang menurunkan dari ke bumi, tetapi man 'allamaka adalah orang yang mengangkat derajat dari bumi ke derajat yang tinggi. Mana yang lebih utama antara orang yang menurunkan dengan orang yang mengangkat? Saran sudah disampaikan. Kalau orang tua adalah orang tua kandung, orang tua nasab adalah yang menurunkan ke bumi, tetapi kalau orang tua yang mengajar kita yang mengangkat derajatnya. Mana yang lebih utama dan mana yang lebih utama yang perlu diagungkan adalah orang yang mengangkat derajatnya. Tapi jangan meremehkan orang tua kandung, tetapi tetap yang mau dihormati adalah orang tua kandung dan orang tua yang mengangkat derajat, sekaligus juga orang tua yang memberi keenakan anak, yaitu man waladaka, man zawwajaka, man 'allamaka. Tiga orang tua tadi yang sudah disinggung oleh Kiai Sebelum Dermawan. Dari tadi saya meneruskan tadi, kamu adalah ini adalah bagian dari untuk usaha untuk mengembangkan Pondok Pesantren Tasir Mahalan, dan tidak hanya di dalam sisi pendidikan ilmunya saja dan sisi taklimnya saja, tapi juga di dalam sisi sarana dan prasarana. Kami usaha untuk agar supaya sarananya juga layak untuk dihuni. Sebab kadang-kadang ketika ahli kadang-kadang untuk tiap sepuh yang mau mendoakan itu, cek lokasi, cek lokasi dalam WC ini, dalam dapur ini, ketika dalam dapur yang mau berziarah mendoakan anaknya. Survei. Namanya ini antara lain sarana kami akan berusaha untuk memberikan yang terbaik menurut saya, menurut kami dua yang terbaik. Makanya komplek A yang sudah dibuka ini sudah dimulai pengecoran fondasi yang kira-kira nanti 5 lokal, dan ini fondasinya adalah konstruksi tingkat 3.
Tetapi ya kami usaha untuk tingkat 3, yang penting nanti tingkat lantai pertama lebih dulu bisa dipakai dulu, untuk kedua ketiganya nanti benar. Tapi ini antara lain adalah usaha kami untuk mengembangkan dan mentanfidkan, meluluskan apa yang sudah diamanatkan kepada kami, yaitu Pondok Pesantren Tahsinul Akhlak. Mudah-mudahan dengan itikat baik ini Allah Ta'ala memberi kemudahan segalanya, kemudahan dalam pembangunan, kemudahan di dalam meneruskan perjuangan beliau, kemudahan di dalam mendidik anak, dan mudah-mudahan diberi oleh Allah Ta'ala istiqomah melatih santri-santri pada pesantren Tahsinul Akhlak. Kulo mewakili keluarga pun aku berpangapunten kang Jayani pamit repot di panjenengan sedaya, tapi ya kami sudah dibantu untuk terlaksananya kumpulan di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ini adalah awal atas mutasar izin utama gereja kawal dengan Pondok Pesantren Tahsinul Akhlak. Awal ini akan kita bangun terus. Ya caranya adalah dengan kita berkumpul sekali silaturahim ke Kawang, ke Silamaya dan sekitarnya. Dan ini mudah-mudahan kita lakukan bukan hanya di Kawang saja, nanti di setiap daerah yang di situ ada kepengurusan, kami insya Allah akan datang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi jalan yang kemudahan kepada kami, beri istiqomah kepada kami dalam melatih putra putri para orang tua yang menitipkan putra putrinya di Pondok Pesantren Tahsinul Akhlak. Wakatan Nur Nabi Wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Hasulullah Mustahdi. Kedua, Abah Haji Muhammad Bulinuha. Ketiga, Abuya Kiai Haji Muntakhab Mustahdi. Dewan Penasehat. 1. Kiai Haji Muayyad bin Akram. 2. Dr. Kiai Haji Mu'tasim Billah SI MPDI Pandanaran Jogja. Yang ketiga adalah Dr. Anas Kiai Haji Edin Jalaluddin Sufihara Jakarta. 4. Dr. Anas Kiai Haji Zainuddin Bahnan. 5. Kiai Haji Hariri Dubuk Kraken. 6. Dr. Anas Haji Zainal Abidin MSI Baret. 7. Bapak Kiai Haji Mamnun Wino. 8. Bapak Kiai Haji Sa'dullah Jadipura. 9. Bapak Kiai Haji Nasrul Ulul Albab Kalongan. 10. Bapak Kiai Haji Habibullah Karawang. 11. Bapak Kiai Haji Sofanuddin Kerangkeng Indramayu. 12. Bapak Kiai Haji Aib Saifullah Karawang. 13. Bapak Kiai Haji Hadi Rodi Abid. 14. Bapak Haji Muhammad Imam Tofal Kalongan. 15. Bapak Kiai Haji Muhaimin Kalongan. 16. Seluruh Duriat Putra Ustaz Rasulullah. Dewan Harian Ketua Umum saya sendiri Ahmad Saiful Bahri. Sekretaris Umum Arif Gufron Ridwan. Ketua 1 Haji Abdul Rafi Afandi. Ketua 2 Haji Hasani SSY. Sekretaris 1 Ahmad Kamali Hairo MPD. Sekretaris 2 Azwar Masduki AS. Bendahara Kang Saleh, Wakil Bendahara Farihin. Selanjutnya saya bacakan susunan pengurus Himasda Cabang Karawang. Sebelum saya lantik, saya bacakan dulu susunan pengurus Himasda Cabang Kabupaten Karawang masa khidmat 2023-2028. Pelindung Muhammad Komarudin FRSE KFNN. Mohon maaf kalau saya salahnya bacanya salah karena ada sekolah. Yang kedua Haji Ade Munir Huda. Yang ketiga Kiai Haji Ayat Saifullah.
Penasihat 1 Ustadz Abunya, yang kedua Ustadz Makmun, yang ketiga Kiai Haji Saduri, yang keempat Ustadz Asim, yang kelima Ustadz Sadili, 6 Ustadz Sugada, 7 Ustadz Khairuddin Khalidin. Ketua Kiai Haji Hamid Al-Hafidh Al-Kamil Al-Quran Al-Azim. Wakil Ketua Ustadz Shadiq. Sekretaris Kiai Ahmad Muhsin Al-Hafidh. Wakil Sekretaris Ustadz Ibrahim. Bendahara Samsudin. Humas 1 Agus, 2 Haji Umar, 3 Haji Mustafa, 4 Mas Tugi, 5 Syarif, 6 Tolim, 7 Deni. Baik, saya bacakan naskah pelantikan Himasda cabang Karawang. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti belum ikuti. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Inna Allah ni'ma ya'idukum bih. Inna Allah kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu sekalian untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanyakan kepemimpinannya. Baik. Kemudian ikuti oleh seluruh pengurus dari mulai ketua dan jajarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Saya bersaksi Saya bersaksi tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. dan saya bersaksi Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Aku ridha Aku ridha Allah Tuhanku, Allah Tuhanku, Islam agamaku, Islam agamaku, dan kanjeng Nabi Muhammad nabiku dan rasulku. dan kanjeng Nabi Muhammad nabiku dan rasulku. Kami sebagai pengurus Himasda cabang Karawang Kami sebagai pengurus Himasda cabang Karawang dengan penuh kesadaran dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab dan tanggung jawab berjuang di dalam Himasda cabang Karawang berjuang di dalam Himasda cabang Karawang untuk menjunjung tinggi agama Islam untuk menjunjung tinggi agama Islam di bawah pimpinan ulama. di bawah pimpinan ulama. Dengan ini berikrar, Dengan ini berikrar 1. Senantiasa menjaga nama baik santri pondok pesantren Tahsinul Akhlak, senantiasa menjaga nama baik santri pondok pesantren Tahsinul Akhlak, Winom Gempol Cirebon, Winom Gempol Cirebon, dan menjadikan Al-Quran, dan menjadikan Al-Quran, hadis, ijma serta qiyas hadis, ijma serta qiyas sebagai landasan berpikir, sebagai landasan berpikir, bersikap dan bertindak bersikap dan bertindak dalam kapasitas pribadi maupun organisasi. dalam kapasitas pribadi dan organisasi. 2. Menghayati, mengamalkan Menghayati, mengamalkan dan mempertahankan akidah Islam dan mempertahankan
akidah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah Ahlus Sunnah wal Jamaah secara sungguh-sungguh secara sungguh-sungguh serta memperjuangkan kemajuan Pondok Pesantren Tahsinul Akhlak Nahdlatul Ulama kepentingan umat Islam kepentingan bangsa dan negara di tengah-tengah kehidupan masyarakat di dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia tidak mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Himasta cabang Karawang dan segala peraturan organisasi serta mentaati fatwa para ulama untuk kepentingan Himasta cabang Karawang. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Untuk lebih sempurna, setelah pelantikan langsung dibacakan doa sekaligus doa penutup. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وسيدنا وكريمنا ونبينا ومولانا محمد وصلى الله تبارك وتعالى على كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد الذاكرين حمدا على كل حال حمدا في كل حال حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا رب العالمين وغير الجلال وعظيم سلطانه اللهم انا نسالك الهدايه والرحمه والاستقامه ثم الاستقامه والسكينه والبركه ثم البركه والسلامه من كل آفات الدنيا والآخرة بحق قولك اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا وأنزل السكينة علينا ولا معسرا إلا يسرنا ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا ميسر الأمور يسر أمورنا بحق يا لطيف فإن تيسير من عسير عليك يسير في حق قولك كنت لا تحزن إن الله معنا اللهم يسرنا ولا تعسرنا قربنا ولا تبعدنا وسرنا ولا تضيقنا اللهم يسرنا ولا تعسرنا قربنا ولا تبعدنا وسرنا ولا تضيقنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل هذا المكان معهدا مباركا اللهم اجعل هذا المكان معهدا نافعا اللهم اجعل هذا المكان معهدا جامعا للناس بحقك ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم اجعل مولاتنا وتلاميذنا وتلاميذاتنا من أهل العلم والخير
وإياهم من أهل الشر وأهل النار وأهل الدنيا اللهم اجعل أولادنا وتلاميذنا وتلاميذاتنا وأولادنا وبناتنا من أهل الصلاح والخير من أهل الصلاح والخير من أهل الصلاح والخير صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم تقبل بسورة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Tahsinul